Cerita ini akan berfokus pada kisah balas dendam antara mafia dan seorang pembunuh bayaran bernama Santo yang ketenangan hidupnya kembali diusik hingga memaksa Santo dan Sofia putrinya menuju Milan untuk menghabisi seluruh gombong mafia tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Cerita ini dimulai dari sebuah kota di Italia, di mana seorang pria bernama Santo Romeo hidup bahagia bersama istrinya Ingrid dan putrinya Sofia. Siang itu, Santo dan Ingrid tengah menyaksikan putrinya bertanding hoki dalam turnamen kejuaraan di kota mereka. Dalam pertandingan itu, salah seorang lawan sempat mencurangi Sofia hingga membuatnya marah dan balik menyerang. Setelah mendapat hukuman, Sofia kembali bermain dan berhasil mencetak angka hingga membuat timnya memenangkan pertandingan tersebut. Setelah pertandingan, Sofia sempat menjumpai pacarnya yang bernama Hakim, kemudian menghampiri Santo dan Ingrid untuk pulang ke rumah mereka. Sofia juga sempat menagih janji ayahnya yang akan mengajarkannya mengendarai mobil jika berhasil memenangkan pertandingan dan masuk babak penyisihan turnamen. Mi ha fatto una promessa, se avessi vinto e se fossimo entrati nei playoff. Ora manterrai la promessa, vero? Allora? Oke. Setiba di rumah, Sofia dan Santo langsung pergi untuk off-road di alam liar. Santo meminta putrinya mengendarai mobil mereka ke tengah hutan, sungai kecil, dan jalan-jalanan terjal. Hingga tibalah ketika mobil tersebut mengalami kerusakan kecil dan mereka memutuskan bersantai di tepi danau. Guarda che meraviglia. Ma perché Don Giovanni ti sei trasferito qui? Per amore. Sore harinya Santo mengajak Sofia untuk pulang, namun gadis itu meminta foto bersama dengan ayahnya dan ditolak dengan alasan tak suka difoto. Namun saat Santo tengah membenahi spion mobilnya, Sofia diam-diam memotret sang ayah dan mengunggahnya ke kanal Instagram. Namun tanpa dia sadari, tindakannya itu ternyata akan mengubah masa depan mereka. Di tempat lainnya, Don Angelo yang tak lain merupakan mafia Italia sekaligus musuh bebuyutan Santo, tengah memburunya untuk membalaskan dendam atas kematian putra pertamanya yang dibunuh Santo 20 tahun yang lalu. Don Angelo pun merekrut Ferrario, seorang ahli digital yang membantunya melacak Santo melalui sistem pengenalan wajah di sosial media. Mereka pun berhasil melacak keberadaan Santo melalui postingan Sofia. Giovanni, vi confermerò che i valori biometrici su noi stessi. Keesokan harinya, Santo dan kakaknya yang bernama Patrick kembali bekerja di tempat pemotongan kayu mereka. Namun karena mesin pemotong kayunya rusak, Santo meminta Patrick menjemput Sofia di lapangan hoki, sementara dia akan memperbaiki alat tersebut. Potresti passare tu a prendere Sofia all'allenamento? Certo. Perché? Sore harinya Sofia telah kembali ke rumahnya bersama Patrick dan segera menemui Ingrid. Sebelum melanjutkan aktivitas lainnya, Sofia sempat mengecek Instagramnya dan sangat senang saat melihat cerita tentang ayahnya mendapatkan banyak atensi. Setelah itu, gadis itu pun ke ruang belakang untuk mencuci baju. Sì, metto a lavare la termica e arrivo. Tak lama kemudian, dua orang anak buah utusan Don Angelo datang ke rumah mereka dan langsung menyerang Ingrid. Ketika Patrick hendak menolong adiknya, pria itu pun turut diserang hingga tewas karena dianggap sebagai sosok Santo yang sedang mereka cari. Sofia yang mendengar keributan di rumahnya segera menuju ke ruangan depan dan mendapati ibu dan pamannya telah tewas terkapar. Kedua anak buah Don Angelo yang menyadari keberadaan Sofia segera mengejarnya ke lantai atas, hingga gadis itu melompat dari balkon dan berhasil melarikan diri. Saat menjelang malam, Santo yang selesai dengan pekerjaannya dan beranjak pulang menghubungi istrinya namun tak ada jawaban. Begitupun dengan Sofia yang tak mengangkat teleponnya. Setiba di rumah, dia justru dikejutkan dengan istri dan iparnya yang telah tewas menggenaskan sebelum akhirnya Sofia menghampirinya. Menyadari Don Angelo telah menemukan persembunyiannya, Santo mengajak putrinya pergi melarikan diri.
Sofia sempat berontak dan ingin membawa ibunya ke rumah sakit. Namun Santo memaksanya untuk segera pergi karena situasi akan semakin berbahaya bagi mereka. Sementara pada saat yang sama, Rudy dan Marino mengabarkan pada bosnya bahwa Santo dan istrinya telah tewas, sementara anak gadisnya berhasil melarikan diri. Keduanya pun bergegas menemui Don Angelo untuk melaporkan hasil pekerjaannya. Di tempat lain, Santo dan Sofia yang telah melarikan diri bersembunyi di sebuah bangunan hotel terbengkalai yang tak jauh dari tempat tinggal mereka. Sofia sempat berencana kabur karena tak paham dengan tindakan ayahnya. Namun Santo bersikeras memaksanya untuk tetap tinggal di tempat tersebut. Adesso stai zitta e ferma. Mi arresterebbero. Va, chiamiamo la polizia. Non possiamo. Perché? Beberapa jam berlalu, Rudy dan Marino telah tiba di rumah mewah Don Angelo untuk memberikan rekaman pembunuhan yang telah mereka lakukan. Disinilah Don Angelo menyadari bahwa pria yang dibunuh bukanlah Santo Romeo atau Franz. Dia pun segera memerintahkan Rudy dan anak buahnya yang lain untuk memburu Santo sekaligus Sofia. Dici che tu bastardo è ancora vivo. Madonna, che cazzo è bordello. Possibile fare lo stesso nella foto. A sistemare sto bordello. Di tempat persembunyiannya, Santo yang kini berencana balas dendam atas kematian Ingrid mengubah penampilan agar sulit dikenali oleh musuhnya. Disinilah dia kembali teringat pada kejadian 20 tahun yang lalu saat dirinya menghabisi seorang pria yang tak lain adalah putra pertama dari Don Angelo. Beberapa waktu kemudian, Santo membuka sebuah lemari kecil di hotel itu yang ternyata menjadi tempat penyimpanan beberapa barangnya selama ini, seperti dokumen-dokumen, senjata, hingga buku karya Jack London yang menginspirasi dirinya untuk mempertahankan naluri liarnya sebagai pembunuh. Saat ayahnya sibuk bekerja, Sofia justru mengamuk hingga Santo terpaksa bercerita tentang masa lalunya. 20 tahun yang lalu Santo memiliki nama Domenico Franz yang tak lain merupakan anggota mafia Sisilia bernama Ndrangheta, sekaligus musuh bebuyutan dari klan mafia Don Angelo. Sai cos'è l'Ndrangheta? È come la mafia siciliana. Io non mi chiamo Santo Romeo. Il mio vero nome è Domenico Franz. Akhirnya Sofia pun menyadari kesalahannya yang telah memotret ayahnya dan mengunggahnya ke sosial media. Namun di sini dia masih tetap menyalahkan sang ayah karena telah membohongi mereka. È per questo che non volevi farti fotografare. Perché tu mi hai mentito sempre, è colpa tua se la mamma è morta. Keesokan harinya, Santo pun memutuskan pergi dari hotel itu dengan membawa senjata setelah memberikan ponsel pada Sofia untuk menghubunginya. Tak lama setelah Santo meninggalkan tempat tersebut, Sofia menghubungi pacarnya Hakim dan meminta bantuan untuk dibawa pergi dari hotel karena kecewa pada ayahnya. Hakim, Sofia! venimi a prendere per favore. Sì, ho capito, ma tuo padre con te? Non so dov'è, non mi interessa. Lui non è più mio padre, io non voglio avere più niente a che fare con lui. Buone di spiccone, l'hai presente? Sì. Hakim pun segera menjemput Sofia dengan motornya. Sbrigati. Andiamo. Cerita kemudian beralih pada Vituzo, seorang pria pemilik kafe sekaligus orang yang bersekutu dengan Don Angelo. Ketika pria itu masuk ke dalam kafenya, Santo menikamnya hingga tewas dan berhasil mendapat informasi tentang Rudy dan Marino Gallo yang membunuh Ingrid dan Patrick kemarin sore. Cufu. Saggio che erano due. Me figlia era David. Marino Gallo. Cerita lalu kembali pada Sofia yang telah berhasil dibawa pergi oleh Hakim. Sialnya mereka diikuti oleh anak buah Don Angelo yang berhasil melacak lokasi mereka melalui sambungan telepon Sofia dan Hakim sebelumnya. Di saat yang sama, Santo kembali ke hotel terbengkalai itu dan menemukan putrinya telah pergi dan segera mengejarnya. Aksi kejar-kejaran antara Sofia dan anak buah Don Angelo pun masih terjadi hingga mereka terhenti di sebuah hutan kecil. Disinilah Hakim dihabisi hingga tewas. Sementara Sofia diikat dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Beruntungnya Santo segera tiba di TKP dan menghabisi anak buah Don Angelo. Sofia juga berhasil keluar dari bagasi mobil dan membantu aksi ayahnya menghabisi pria tersebut.
Di rumahnya, Don Angelo ditemui oleh anaknya Michael dan menasihati ayahnya agar tak berlarut-larut dalam aksi balas dendam, karena hal itu akan berdampak pada bisnis perbankan yang telah dikelola oleh mereka. Namun Don Angelo tampak tak peduli dan sangat marah pada Michael. Franze ha ammazzato tuo fratello. Dovresti sgozzarlo con le tue mani. Invece te ne stai dietro una scrivania del cazzo a contare i soldi. Di sisi lain, Santo dan Sofia kembali melarikan diri. Mereka hampir saja mengalami kecelakaan karena perut Santo yang terluka parah akibat menyelamatkan putrinya. Mereka berhenti di sebuah pom bensin untuk membeli obat serta sebuah kacamata untuk penyamaran Sofia. Hal itu dilakukan karena mereka telah berstatus buronan. Beberapa menit kemudian, mereka melanjutkan perjalanan ke kota Milan dan Sofia menggantikan ayahnya untuk menyetir. Sementara itu di rumahnya, Don Angelo jatuh sakit setelah bertengkar dengan Michael dan di waktu yang sama mereka menerima kabar atas kematian Vituzzo. Don Angelo juga memperingatkan Michael untuk tetap mendukung langkahnya membunuh Santo dan Sofia. Ti fidi di me? Sì, certo, papà. Di malam harinya, Don Angelo dan Rudy mengadakan pertemuan dengan Ferrario untuk mengucapkan terima kasih karena telah membantu mereka melacak lokasi Santo dan Sofia. Dengan berbekal teknologi yang canggih, Ferrario telah berhasil melacak keberadaan Santo melalui sosial media. Don Angelo kemudian meminta pencarian itu ditingkatkan secara global dengan menggunakan CCTV di seluruh kota. Usando le telecamere. Accesso alla rete di pubblica sicurezza possiamo estendere la ricerca a una percentuale. Le è possibile? Lavoravo per lo Stato prima di mettermi in proprio. Ferrario pun menyanggupi permintaan itu asalkan dia memiliki akses ke jaringan pemerintahan dan keamanan di seluruh kota Milan. Cerita kembali pada Santo dan Sofia yang menukar mobil mereka dengan mobil lain yang terparkir di sisi jalan. Mereka kemudian melaju ke kota Milan dan beristirahat di sebuah bangunan kosong yang tengah dijual oleh pemiliknya. Setibanya di dalam bangunan itu, Santo jatuh sakit dan pingsan karena luka di perutnya yang semakin parah. Sofia pun terpaksa mencari klinik terdekat menggunakan bantuan Google Maps dan menemukan dokter yang mau membantunya setelah Sofia memberikan uang yang banyak. Li volete questi? Tak lama kemudian, dokter pun langsung menangani Santo yang tengah sekarat. Pada saat yang sama, Sofia menemukan sebuah surat kecil di dompet ayahnya yang berisi ungkapan kebahagiaan ayahnya terhadap dua wanita yang dia sayangi. Dari kelahiran anaknya, Santo berjanji meninggalkan dunia gelap yang dia jalani untuk menjalani kehidupan bahagia bersama orang yang dia kasihi. Tuo amore mio mi hai salvato la vita. Una vita che non meritava di essere salvata. Non conoscevo niente della vita o di me stesso finché non sei arrivata tu. La mia benedizione è stata la tua nascita. Cerita beralih pada Ferrario yang menghampiri Michael ke kantornya di Quadra Capital. Ferrario pun memberitahu Michael mengenai perintah ayahnya yang memerlukan biaya yang mahal. Michael yang tak punya pilihan lain pun terpaksa meminta Ferrario menuruti perintah Don Angelo. In piedi una ricerca molto più estesa questa volta, complessa, illegale. Fai così, dagli quello che vuole, ma tienimi sempre informato. Cerita kembali ke klinik di mana Santo telah sadar dan meminta maaf pada Sofia yang harus menderita karena perbuatan masa lalunya. Dia mengajak putrinya untuk melarikan diri setelah memberitahu Sofia untuk mencuri sebuah mobil. Mi dispiace che sia capitato anche a te di vivere una vita così. Dobbiamo andarcene da qui il più presto possibile. Sementara pada saat yang sama, Ferrario telah berhasil melacak keberadaan Santo dan Sofia melalui pembajakan CCTV di seluruh kota Milan. Abbiamo localizzato la ragazza anche in una zona industriale lì vicino. Un vecchio magazzino dove fanno aborti clandestini. Keesokan harinya, Rudy dan anak buahnya pun mendatangi klinik tersebut secara diam-diam hingga berhasil menemukan Santo. Mereka pun terlibat aksi baku hantam yang sangat menegangkan antara Santo dan para penjahat itu. Sofia yang tengah mengambil mobil berbekal instruksi yang diberikan oleh ayahnya untuk mencuri mobil, segera kembali ke klinik untuk menjemput ayahnya. Namun begitu sampai di klinik, Sofia dicegat oleh kawan Rudy dan hampir ditembak mati. Beruntungnya Santo datang tepat waktu dan mereka berhasil melarikan diri.
Malam harinya Santo meracik sebuah bom dan menyusun rencana pembalasan dengan Sofia. Kemudian di keesokan harinya, Santo mengajarkan putrinya untuk berkelahi dan membunuh orang dengan sebilah pisau. Disinilah Santo mengajarkan Sofia tentang prinsip membunuh sebelum dibunuh yang selama ini dia yakini. Stai diagonale, non offrire il corpo all'avversario. Se lo colpisci qui nel fianco, sentirà un dolore fortissimo, ma è probabile che se la cavi. Se invece lo colpisci qui nel collo, avrà 30 secondi prima di morire soffocato nel suo stesso sangue. Mereka juga melacak denah kantor Quadra Capital untuk merencanakan penculikan Michael, putra Don Angelo. Keduanya tampak optimis bisa menyelesaikan masalah itu, bahkan berencana akan hidup di Afrika Selatan jika semuanya telah selesai. Poi ho un amico in Sudafrica. Per i primi tempi staremo lì. Cerita berlanjut pada hari berikutnya, di mana Sofia berpura-pura tersesat di sekitar kantor Quadra Capital. Dia diam-diam memotret seluruh penjaga gedung itu dan mengirimkannya pada ayahnya. Tak lama kemudian, Santo telah bersiap masuk ke gedung itu dengan meminta seorang penjaga mengantarkannya ke dalam garasi. Dia kemudian menghabisi beberapa penjaga hingga berhasil masuk ke ruangan Michael dan menculiknya. Sementara Sofia telah meledakkan bom kecil di depan kantor untuk mengalihkan perhatian para pegawai. Beberapa menit kemudian, Santo membawa Michael ke mobil di parkiran dan meminta Sofia menjaga pria tersebut, sementara dirinya sibuk melawan beberapa petugas yang melawannya. Aksi ini pun berlangsung hebat hingga Santo pun terlibat dalam aksi baku tembak dengan para penjaga. Malam harinya Santo menahan Michael di rumah kosong dan meminta Sofia menjaganya. Sementara itu, Santo memutuskan untuk pergi ke depo kereta api terbengkalai untuk mengirimkan foto Michael, sekaligus mengultimatum Don Angelo untuk menyerah, dengan tambahan memberikan daftar nama afiliasi, rekening bank, hingga bukti kejahatannya selama puluhan tahun ke belakang. La foto c'era pure sto messaggio. Ma inaugura grandissimo figli e puttana, mi ricostituisci un magistrato e mi confessi tutti i tuoi crimini negli ultimi 30. Ferrario dan anak buah Don Angelo pun melacak lokasi Santo dan mengira bahwa Michael ada bersama pria itu di dalam depo kereta api. Tak berselang lama, Rudy pun memimpin misi penyelamatan Michael sekaligus melumpuhkan Santo. Naasnya Rudy tak bisa menemukan Michael di sana dan anak buahnya justru ditumbangkan oleh Santo yang menyerangnya secara diam-diam. Dalam peristiwa malam itu, Santo juga berhasil melumpuhkan Rudy meskipun dia tak membunuhnya. Cerita kemudian beralih ke rumah kosong di mana Sofia memberikan minuman pada Michael yang mengaku kehausan. Tanpa diduga, Michael juga berusaha mencuci otak Sofia untuk menyelamatkan dirinya dan membenci Santo yang dilabeli sebagai pembunuh. Tuo padre ha ucciso mio fratello. Ha ucciso decine di persone, Sofia. È un essere disumano, è un criminale. Percakapan Sofia dan Michael terputus setelah Sofia mendapat telepon dari ayahnya yang berpamitan untuk menyerang Don Angelo. Sofia meminta ayahnya kembali ke rumah kosong itu, namun Santo menolak karena dia harus mengakhiri masalah tersebut. Mirisnya percakapan mereka telah terlacak oleh anak buah Don Angelo hingga kepolisian setempat segera bertindak. 2 kompi pasukan diterjunkan ke rumah Don Angelo dan ke rumah kosong di mana Sofia dan Michael berada. Non è andata bene, mi dispiace. Tu lo sapevi che non avrebbe funzionato. Ma non ho altra scelta. Devo colpirlo adesso. Santo menyelinap masuk ke rumah Don Angelo dan berhasil melumpuhkan beberapa anak buahnya yang berjaga di sana. Tanpa banyak bicara, dia menghampiri Don Angelo dan langsung menghabisi pria tua tersebut. Setelah menyelesaikan misi balas dendamnya pada Don Angelo, Santo memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan berpura-pura akan menyerang regu tembak yang telah bersiap. Di tempat lainnya, polisi juga menemukan lokasi persembunyian Sofia dan Michael, di mana Sofia dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan di sana, sementara Michael dapat kembali melanjutkan bisnis ayahnya yang telah dia warisi. Tranquilla, tutto finito.
Singkat cerita, beberapa waktu kemudian Michael menghampiri Sofia di pusat rehabilitasi dan menawarkan perdamaian karena pada dasarnya mereka tak memiliki hubungan dengan urusan balas dendam kedua orang tua mereka. Michael mengatakan dia telah menjamin kebebasan Sofia dan memberikan kartu namanya jika sewaktu-waktu Sofia membutuhkan bantuan darinya. Se serve un aiuto, perché non vieni a trovarmi? Guarda che davvero voglio darti una mano. La guerra tra il bianco e i francesi è finita per sempre. Michael kembali ke mobilnya dan memerintahkan anak buahnya Ferrario untuk menghabisi Sofia sekeluarnya dia dari penjara, sebab khawatir suatu saat anak itu akan membalaskan dendam kematian ayahnya. Non sono tranquillo. Quando esce fatela sparire. Beberapa hari kemudian, Sofia diam-diam lebih dulu keluar dari panti sosial hingga membuat Ferrario tak menemukan keberadaannya. Ketika Michael baru tiba di kantornya, dia memperoleh kabar dari Ferrario bahwa Sofia telah menghilang. Namun saat Michael masuk ke ruangan kerjanya, dia justru dikejutkan dengan kehadiran Sofia yang tengah duduk di ruangan tersebut. Cos'hai? Sembri teso? Melihat Michael yang tampak gugup melihat kehadirannya, Sofia segera menyadari jika Michael tak berniat untuk berdamai dengannya dan langsung menghabisi pria tersebut. Il mio francese siamo ancora in guerra. Dan film pun selesai.